Apa sih bedanya masyarakat Indonesia, khususnya Muslim di Kanada dengan di Indonesia itu apa bedanya? Di sana nggak ada selamatan ya? Nggak ada. Kalau kita semangat di sana untuk apa ya? Nyari sebagai sebuah pekerjaan dan sebagainya itu nggak akan kuat. Tapi pokoknya setiap kali kita mau merasa pesimis atau merasa aduh saya jatuh sendiri, ingat bahwa bisa jadi langkah kita yang berikutnya sebenarnya kesuksesan kita. Salah satu yang saya senangi Mbak Lili itu kan apa ya, nyawiji warga itu, dan itu yang selalu diskusikan dengan mahasiswa soal komunikasi politik. Jadi saya ketemu Mbak Lili berkali-kali itu selalu ada isu yang kita bicara. Apa ya? Gak repot, rumah gak repot ditinggali Mbak Lili. Alhamdulillahnya. Jadi qadarullah itu saya jadi dewan ini kan sudah anak-anak sudah mandiri. Oh, ada udah selesai persoalan rumah itu ya? Sudah selesailah persoalan rumah. Memang yang harus diselesaikan kalau perempuan keluar itu kan dengan suami justru yang utama. Dan alhamdulillah beliau cukup memberikan support ya ke saya tahu itu. Karena suami kan orang akademisi, ITS lagi. Iya. Dulu di Kanada berapa tahun Mbak Lili itu? Alhamdulillah sekitar 7,5 hampir 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun. Saya sempat di kota yang paling utara itu dekat Kanada itu Amerika Utara itu Seattle ya. Oh di Seattle. Itu perbatasan ya? Jauh ya? Jauh. Seattle itu Amerika sebelah bawah ya. Kalau di kami kebetulan di lebih utara ya? Lebih Seattle ya kami di utara kan. Kanada itu bagian Amerika Utara, North Amerika. Tapi Seattle kan ya bagian utara barat. Oh iya, tapi mepet. Saya kebetulan di atas. Oh. Ya, jadi New York. Jajarannya New York, pinggir pesisir North Amerika itu yang bagian timur. Oh, ujung sana. Iya, ujung. Terus pertanyaannya bukan itu. Kangen pecel terus piye? Pecel bikin sendiri. Oh iya. Jadi saya dulu kalau kangen pecel, kangen tempe bikin sendiri. Cuman pecelnya di situ kacangnya gede-gede. Cambahnya itu kan besar-besar. Saya bikin sendiri. Oh. Jadi memang waktu di sana itu betul-betul ibu rumah tangga murni. Ya, itu kenapa? Tapi tetap beraktivitas. Ya, maksudnya gitu. Itu iya. kenapa? Karena kan saya juga banyak teman ya di Permias. Ya, Permias itu kan namanya Lili Endarwati kan cukup terkenal aktivis. Dari situ kemudian juga dulu Itcon. Oh, dari sana. Ya, dari situ kemudian juga belajar cara berorganisasi. Iya, betul. Jadi saya aktif di IMSA dulu. Ikatan Mahasiswa. Kalau dulu dalam bahasa Inggris ya, Indonesian Muslim waktu itu Indonesia Muslim Student Association. Tapi akhirnya berubah karena tidak lagi hanya student tapi society, masyarakat. Oh, masyarakat. Karena saking banyaknya ya kita alhamdulillah bertemu dengan banyak orang Indonesia yang memang tidak hanya belajar di sana. Apa sih bedanya masyarakat Indonesia, khususnya Muslim di Kanada dengan di Indonesia itu apa bedanya? Di sana nggak ada selamatan ya? Nggak ada selamatan ya. Tapi kumpul-kumpul tetap lah. Kumpul-kumpul kita potlakan bareng ketemu. Oh, potluck ya. Nah itu khasnya potluck kan itu kumpulan neng desa ya kumpulan pelangan mangan bareng ditumpuk campur-campur. Iya. Dan itu mengan ya. Gak apa-apa. Tapi itu kan bukan karakter Indonesia, dimanapun kan di dunia itu kan bahwa gregariousness, manusia itu selalu butuh orang lain. Iya. Dan seorang Lili juga dibutuhkan orang lain. Tapi kemudian masih dibutuhkan orang lain. Ngurusi parlemen, apalagi terakhir itu kan demo-demo kan sempat dilema juga Mbak ya. Iya. Cukup shock ya. Saya secara pribadi cukup shock. Artinya begini, menyesalkan tentang apa yang kemudian terjadi di kita ini yang tidak cukup peka terhadap masyarakat. Mungkin kok ada ya kepikiran, karena saya awalnya juga tidak punya kepikiran bahwa nanti kita terlalu cuek bahwa ini bukan bagian saya, nanti akhirnya kemudian masyarakat ini kan kecewa. Tadi saya sempat sampaikan memang terkadang kalau demo-demo saja di DPRD Provinsi Jawa Timur mungkin
banyak yang tidak merasa puas mungkin setelah demo dari sana. Kalau lihat praktek di Indonesia, praktek perjuangannya, jadi anggota dewan itu pasti melelahkan. Sangat melelahkan kalau kita betul-betul menjalankan tugas itu sebenar-benarnya. Meskipun ya tentu itu udah pilihan ya, konsekuensi betul, dari betul. yang dilakukan. Iya, jadi semangatnya adalah kalau kita semangat di sana untuk apa ya, nyari sebagai sebuah pekerjaan dan sebagainya itu nggak akan kuat. Tapi kalau kita meniatkan untuk insya Allah ini menjadikan cara saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat misalnya, atau cara saya untuk bisa mencarikan apa namanya ya, semacam kebijakan yang mungkin juga berpihak kepada rakyat, mungkin itu jadi ringan. Ya, karena begini, sebetulnya tidak semua orang juga memiliki kapabilitas terhadap memperjuangkan katakan bagus ya, nggawa pesan masyarakat kan ya ora gampang. Betul. Karena pesannya juga ono sing bener, ono sing rada bledru-bledru, kan harus memilah-milah. Dan kemudian harus memperjuangkan dalam ruang sidang yang banyak juga kompetitor dalam menyampaikan itu. Sampai kemudian pada eksekusi di situ. Betul. Jadi membawa pesan masyarakat yang betul-betul diambil dari masyarakat. Ya. Saya kira tidak semuanya seperti itu. Cara apa Mbak? Misalnya kan ketika pesan itu kita ini kan sebenarnya ada kegiatan riset dewan ya. Setiap kali riset ini kan kita sebenarnya mendengarkan dari apa yang menjadi unek-uneknya masyarakat. Masyarakat itu saat ini butuh apa ya? Di sini mungkin mereka membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih ya. Kalau saya riset itu hal yang menjadi populis disampaikan masyarakat itu adalah kebutuhan untuk SMA SMK misalnya. Oh ya. Ya. Yang paling menonjol Pak selama ya, itu. Ini tidak masuk periode kedua ya? Iya, betul, pendidikan Mbak yang. Iya, pendidikan. Karena begini, dengan metode kemarin zonasi itu, masyarakat itu merasa bahwa anak-anaknya itu susah untuk masuk ke negeri. Hampir semua masyarakat kita ini masih menginginkan nomor satu bisa masuk ke negeri. Karena gak bayar lah istilahnya, pungutannya tidak karena besar. Salah satunya itu, salah satunya juga ya. Sebuah prestis bahwa negeri ki koyoke luwih pinter arek-arek misalnya begitu. Padahal si swasta sebenarnya ya. Nah, itu saya sampaikan. Konsep mereka ya betul. Konsepnya seperti itu. Sehingga ketika riset itu sebenarnya saya juga sambil menyampaikan ke mereka bahwa masalah anak itu kemudian berhasil sukses dan sebagainya itu tidak sekedar dia masuk ke negeri. Tapi juga bagaimana anak itu bisa memiliki kemauan untuk menjadi orang yang sukses itu sendiri. Buktikan walaupun di sekolah swasta, tapi kemudian mereka berhasil. Teman-teman dewan juga kalau saya diskusi juga gitu, tidak cukup mudah Pak Suko. Pak Suko teori aja. Saya bilang iya, saya pernah ngikuti itu Mbak ya. Waduh ternyata waduh aku tadi anggota dewan berat stres. Orang-orang kini kadang-kadang nggak siap itu. Tapi dari pola ini biasanya gimana Pak? Jadi reses itu cara kita menemui mereka, aspirasi mereka apa yang kita sampaikan. Nah itu yang dari riset kan nanti kita akan diolah di komisi nih. Oh di bawah komisi ya, komisi misalnya komisi kita tergantung komisi kita. Saya kebetulan komisi C pendapatan asli daerah yang memang bukan komisi yang kesejahteraan ya. Soal pendapatan ya? Ya, kaitan dengan pendapatan. Ini saya nanti mau tanya, soalnya gimana cara membuat pendapatan Jawa Timur itu meningkat? Nah, itu sebenarnya kemarin kita sudah diskusi juga terkait itu karena kita dengan undang-undang HKPD kemarin itu, Undang-Undang 122 yang mulai 1 Januari 2025 ada 4,2 triliun pendapatan asli daerah Jawa Timur turun. Karena persentase yang berubah antara pajak PKB, BPNKB. Nah ini loh yang provinsi tidak dididik oleh. Tapi itu satu ya, karena memang tapi kan juga untuk kabupaten juga Jawa Timur. Yang jadi soal itu justru gini. Saya tahun 1998 ketika masih muda, dosen muda, waktu itu kan masih SMA ya. Mungkin 98. Reformasi. Sudah ke Kanada. Sudah kuliah. Sudah di Kanada saya 98. Oh, Kanada. 98 sudah 1 tahun di sana. Oh, setelah ITS langsung ke sana. Nah, pada saat itu kan salah satu tuntutan dari 5 itu kan salah satunya di samping referensi adalah otonomi daerah.
saya khawatir ya, aku mikir diskusi Mbak Erenom itu jangan-jangan apa ya yang terjadi demo ini apa karena ya tumpuan yang sebetulnya PR otonomi daerah 98 dulu belum tuntas sampai sekarang 27 tahun. Ternyata ketika itu dilepas toh undang-undang minerba kan juga 23 juga ditarik lagi ke pusat itu. Betul. Apa itu juga menjadi pikiran ya? Apa ya, sebenarnya daerah itu secara pendapatan kan juga sangat minim ya. Apalagi sekarang transfer juga Bu Sri Mulyani sudah bilang itu yang saya daerah juga akan berkurang. Maksud saya jangan-jangan ini daerah tidak sejahtera karena pusat terlalu sentralistik gitu loh maksud saya. Betul. Jadi tidak otonomi yang sesungguhnya. Maksud saya misalnya batas laut ya. Daerah duit yang harusnya masuk ke sini harus tarik ke pusat misalnya. Betul, iya. Sebenarnya haknya provinsi misalnya 0 sampai 12 ini kan haknya provinsi. Sebenarnya ya gitu. Tapi kemudian yang banyak memanfaatkan justru dari misalnya BUMN yang kemudian setorannya tentu ke saya soalnya seringkali wawancara dengan teman-teman kan dimarahi. Pak Suko bertanya jangan susah-susah itu. Kayak ujian. Kalau saya melihat kan ada misalnya gini aja kita bilang kalau sekarang ini kita karena uang itu banyak yang hilang, bukan hilang ya berkurang karena adanya sebagian ke kota kabupaten. Kita ini kan jadi mikir-mikirin di Komisi C, posisi asane sing kudune bisa kita optimalkan. Salah satunya kalau kita buka-buka nih aset kita loh sakjane akeh asetnya di Jawa Timur tapi belum teroptimalkan dengan itu salah satu PR yang harus dilakukan ya. Kemudian itu yang harus dilakukan. Kedua, reformasi BUMD sebenarnya yang seharusnya BUMD itu harus piye-piye kudune karena dia adalah core bisnisnya. Kalau nasional punya BUMN, ya kenapa BUMD juga tidak kuat? Saya butuh 40 juta, Mbak. Itu loh. 40 juta artinya kan berarti kan sumber kapital orang butuh makan dan alamnya juga luar biasa saya kira Jawa Timur. Jadi BUMD ini betul-betul harus juga memberikan dampak positif ekonomi bagi masyarakat. Kalau sekarang kan sekedar hidup. Ini kecuali Bang Jati Jawa Timur. Kamu bilang BUMD kata ya. Saya maksud saya gini, saya bahas ini biar rakyat juga tahu bahwa DPR yo kerja tenanan mikir Ini mikir ini bagaimana supaya pendapatan kita betul-betul proses regulasi ini bagi calon-calon anggota DPR yo sekolah tenanan. Sekolah tenanan. Mbak Lili. Sekarang sekolah bener kayak mikir apa? Iya betul ya memang juga ya. Kita kan kadang dihadapkan Dewan ini kan kadang dihadapkan dengan berbeda dengan apa yang dipelajari gitu ya. Saya mungkin dari lingkup fisika saya belajar dengan Komisi C ini kaitan dengan keuangan perpajakan tapi kudu sinau. Itu saya suka. Kudu sinau senang karena bahkan maha gurunya nama Einstein Albert Einstein mengatakan bahwa politik itu lebih sulit dibanding fisika. Gitu ya. Saya catat betul. Sudah pasti bagian fisika pasti ya. Sekian itu. Dan Mbak Lili dari ahli fisika. Enggak ahli juga sih. Malu aku. Belajar fisika sampai ke Kanada kesempatan tahun kemudian harus menjadi wakil kita di parlemen. Saya kira keterpelajaran ini yang saya suka karena pasti di dalam keterpelajaran itu ada norm, ada value yang bisa dibawa. Nah, apa sebenarnya yang Mbak Lili inginkan misalnya? Ini kan bonus demografi kita kan bentuk meningkat itu. Pengennya di dalam kacamata parlemen khususnya Mbak Lili, anak muda itu ke depan harus seperti apa dan dicapai dengan cara apa dan apa yang harus disediakan oleh negara. Pertanyaannya 3 pertanyaan S3 jadi 1. Iya. Jadi jujur kalau saya sendiri ya secara pribadi ini ingin ya anak-anak muda kita memang mau belajar secara sungguh ya nggak hanya sekedar teori misalnya ya. Untuk juga mau terjun di dunia politik ini, belajar sesungguhnya bahwa politik itu ternyata nggak mudah. Tidak hanya sekedar kita bicara tentang sebuah teori-teori, tetapi bagaimana masuk di dalam kalau politik itu kan sebenarnya bagaimana kita juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ini ternyata trust. Ini kan nggak mudah, apalagi kita tidak punya background misalnya di situ, chemistry-nya nggak ono.
Loh enggak, Misalnya, chemistry-nya kan bisa. justru Chemistry-nya bukan belum- ilmu, belum ada. tetapi kan keterlibatan di masyarakat. Nah, itu ya maksud Mbak Lili saya. kan udah punya modal sosial ke sana. Nah, itu kan melalui sebuah pentahapan. Ya, Maksud saya, mari anak-anak muda kita ini yang nanti ke depan ini saya sangat berharap dari mereka yang akan menjadi pemimpin terbaik di negeri ini, mulai belajarlah untuk stay di masyarakat, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan merasakan masyarakat. penderitaan, Betul. merasakan kegembiraan, Betul. merasakan wacana itu ya di Betul. masyarakat ya. Merasakan itu. Jadi biar mereka juga tahu bahwa ada sebuah proses ketika kita dipercaya oleh masyarakat ini tidak sekedar bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dari masyarakat, tapi kita terlibat aktif di dalam lingkup mereka. Kalau Oke, mereka kita tahu dikenal- dengan mereka kan bahasa atau apa ya, pidato kita kan yang mesti disesuaikan dengan kehendak Masyarakat. masyarakat itu. Dan bahasanya adalah bahasa keseharian, bukan bahasa yang pelik. Jadi kalau sekarang ya mungkin ini nyinggung aja, misalnya pada mengusulkan sekarang, oke kudu nih misalnya presiden ini S2 atau DPR ini S2 dan sebagainya. Tapi sebenarnya secara konteks pendidikan itu kalau di rapat ataupun di dalam sebuah pengambilan kebijakan memang butuh orang-orang yang sangat pinter, yang mungkin sesuai dengan. Tapi kan fungsinya kan justru apa ya, menjaga hubungan sosial itu yang jauh penting mesti. Ya, tapi fungsi sesungguhnya bagaimana mereka kemudian bisa mendengarkan masyarakat, Untuk diterima dibawa ke masyarakat. ruang sidang itu Ya, yang dibutuhkan. Itu juga dibutuhkan. Sehingga tidak hanya sekedar pendidikan, tapi adalah trust dari masyarakat. Itu kan berarti butuh pengalaman, Mbak. Nah, butuh pengalaman, butuh ketelatenan untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, betul-betul mendengarkan. Itu berarti kan Iya. sangune itu bukan soal ijazah, tidak sekedar ijazah ya, bukan tidak penting, Iya. tapi juga ijazah di masyarakat, di organisasi betul. itu. Ijazah di masyarakat, di sosial itu sendiri. Jadi anggota dewan itu kudune tidak datang dari langit, Tidak bawa datang, duit, tapi dari bawah. Dari bawah itu. Dari bawah yang mereka benar-benar, dan saya mengalami itu. Saya adalah salah satu dari itu. Saya bukan dinasti, Iya, iya. bukan dinasti. Dan pernah tidak Dan jadi juga awalnya ya. dia 2 kali tidak jadi, yang ketiga suara kedua dan kemudian PAW sehingga saya bisa masuk. Jadi Jadi melewati sebuah proses. ya keberhasilan itu tidak datang tiba-tiba, Iya. tidak jatuh dari langit, Tidak. tapi dia diusahakan. Diusahakan. Seseorang akan bisa berlari kencang, tetapi dia harus melewati rintangan. Jadi jatuh bangun itu Hal yang biasa. hal yang biasa. Jadi buat anak muda ini Iya. pesan dari Iya. wakil kita. Nah Iya. ini Pokoknya setiap kali kita mau merasa pesimis atau merasa, aduh saya jatuh sendiri, ingat bahwa bisa jadi langkah kita yang berikutnya sebenarnya kesuksesan kita. ya Jadi jangan pernah merasa, sampai di sini saja perjuangan saya karena saya sudah jatuh bangun dan kayak gak mungkin untuk bisa berhasil. seorang perempuan yang juga ibu dengan beberapa anak, tetapi juga belajar di Kanada, pernah jatuh dan bangkit terus untuk menjadi wakil Anda. Mbak Lili bersedia ya kalau ketemu mahasiswa-mahasiswa ngobrol itu? Insya Allah, ya dengan senang hati. Potluck ya, Saya bisa belajar juga dari adik-adik sekarang ya. Itu ya? Ya, jadi mungkin pemikiran-pemikiran yang sudah waktunya out of the box. Iya, itu udah bisa hilang, dan kemudian apa sih sebenarnya keinginan dari adik-adik ya sekarang yang ada itu seperti apa. Tapi sekali lagi tentu yang saya inginkan dari anak-anak muda ini kan, ayo bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng itu maksudnya karena nggak mungkin mereka langsung mencolot. Ya. Ya, saling mencolot. Kayak Tapi perlu untuk mendampingi. juga iya. harus dari bawah. Jadi juga. kalau misalnya mereka atau dia adalah orang-orang yang juga sama dengan saya, yang harus belajar dari bawah untuk kemudian bisa mencapai sebuah peluang dipercaya oleh masyarakat, dia harus mengikuti mulai sekarang. Mbak Lili, Ikuti, dampingi saya Iya. untuk bisa kemudian bersama-sama. Mbak Lili akan mengajak Anda Iya. mengikuti mahasiswa kalau pengen menulis buku bareng Mbak Lili. Iya, Nanti saya juga ikutlah. Kita siap. bikin pengalaman menjadi wakil rakyat, suka dukanya. Dukanya nggak ada lah, karena setiap tindakan jika kita melakukan dengan ikhlas, Iya. saya kira rasa suka akan mengikuti itu. Iya, Karena kan insya kita harus bergembira, bercanda karena Tuhan Maha Baik, kan gitu. Iya, insya Matur nuwun, Allah. Mbak Lili. Terima kasih Sampai ketemu. banyak. Saya Kita akan
sama-sama temani Mbak Lili nulis buku bersama Iya. untuk rakyat.